Assalamualaikum, selamat siang Bu Reni. Terima, Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Ahmad. terima kasih Bu Reni sudah bersedia untuk meluangkan waktu bertemu dengan saya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sehat Ibu ya? Baik, sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Iya, keluarga juga Bagaimana sehat. dengan Bapak sendiri, sehat Pak? Alhamdulillah Ibu, saya juga sehat dalam keadaan sempurna sehingga pertemuan kita hari ini bisa mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Izin saya ingin mengkonfirmasi Ibu, Baik Pak. hari ini Alhamdulillah. kita akan diskusi tentang pembelajaran bahasa Inggris di kelas Ibu ya. Bisakah Ibu ceritakan tentang tujuan Iya pertemuan Pak. kita hari ini terkait pembelajaran bahasa Inggris, Bu? Oke, baik Pak. Tujuan saya pada pertemuan kali ini adalah sebetulnya saya ingin bisa agar siswa saya bisa berkomunikasi dengan lancar Pak dalam bahasa Inggris. Dan saya ingin mereka bisa memahami dan menggunakan bahasa Inggris dalam berbagai situasi, Pak. Siap. Jadi Ibu ingin siswa Ibu lancar berbicara bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan bisa segera terwujud, Ibu. Iya, Eh, Pak. Menurut Ibu, Amin, bagaimanakah Pak. kondisi pembelajaran bahasa Inggris di kelas Ibu saat ini? Amin, Pak. Bagaimanakah kondisi pembelajaran bahasa Inggris di kelas Ibu saat ini? Menurut saya, Pak, secara umum, saya merasa pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya itu sudah berjalan dengan baik, Pak. Namun, Ya, di sini saya masih melihat ada beberapa siswa yang masih kesulitan dalam memahami materi, Pak. oh begitu ya. Bisakah Ibu ceritakan lebih lanjut tentang kesulitan yang dialami oleh siswa Ibu tersebut? Baik, Pak. Jadi di sini permasalahannya tuh ada beberapa siswa yang masih kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan dalam bahasa Inggris, Pak. Juga mereka masih suka kesulitan dalam menggunakan bahasa Inggris di dalam percakapan, Pak. Seperti itu, Pak. Baik. Kalau misalnya dibuat skala dari 1 sampai Kenapa ya? 10, Nggak ada. kemampuan siswa Ibu itu sudah di angka berapa tuh, Bu? Boleh? Kalau menurut saya kalau saya lihat skala kemampuan anak saya itu ada di skala angka 6, Pak. Ya, angka 6 ya, Pak. 6 ya. Baik. Kalau begitu, Iya. target Ibu ke depannya nih mau di angka berapa nih, Bu? Kemampuan siswa Ibu dalam berbicara Ya, bahasa Inggris? kalau membicarakan target sih ya, pastinya ya saya pengennya yang maksimal ya Pak ya, sampai 9, 10 gitu ya. Tapi di sini saya tidak Iya. akan terlalu muluk-muluk Pak. Anak kemampuannya bisa Bisa meningkat masuk di kuliah. angka 8 atau 9 juga saya sudah sangat-sangat berbangga Pak, seperti itu Pak. Baik. Jadi targetnya mudah-mudahan setelah diskusi kita hari ini, Ibu bisa mendapatkan formula agar siswa-siswi Ibu itu kemampuan bahasa Inggrisnya bisa sampai di angka 9 gitu, Bu ya. Kalau skalanya 1 sampai Iya 10. baik, iya Pak. Nah, itu target yang luar Mudah-mudahan biasa, Pak, Ibu. iya. Betul. Iya Pak, Kemudian amin amin. menurut Ibu nih, kalau misalnya tadi kan kita sudah menemukan kesulitan yang dialami oleh siswa Ibu. Kira-kira cara apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut, Bu? Cara untuk mengatasi kesulitan tersebut, saya sih sebetulnya sudah berpikir untuk melakukan beberapa hal, Pak ya. Yang pertama itu Ya, saya bisa memberikan penjelasan materi dengan lebih jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, Pak, pastinya.
Berikutnya yang kedua, bisa menyediakan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk berlatih menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan, Pak. Dan yang ketiga, mungkin saya bisa melakukan pembimbingan secara lebih intensif, Pak, kepada siswa yang mengalami kesulitan, Pak. Seperti itu. Oh, siap Ibu. Rencana yang bagus Bu ya. Mudah-mudahan berhasil membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Kalau dipikirkan lagi, selain itu, kira-kira ada lagi yang bisa Ibu lakukan Bu? Agar Mungkin siswa-siswi Ibu bisa lebih meningkat? Udah Pak Yuda sama mungkin Ibu saya bisa mulai ya. akan Saya rekamkan. mengembangkan kompetensi anak itu dengan boleh menggali informasi yang lebih banyak dengan media-media yang lain, Pak. Contohnya dari media elektronik, Silakan Pak contohnya Yuda mereka sama Ibu bisa Lia, silakan mendengarkan mulai. lagu bahasa Inggris, Pak, bisa melalui YouTube atau bisa melihat Ya. sebuah gambaran cerita-cerita naskah skenario bahasa Inggris yang ada di sosial media. Seperti itu, Pak, bisa itu. Bisa jadi. Oh iya. Jadi banyak Bu ya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris anak-anak kita. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan Iya, Pak. rencana. Mudah-mudahan rencananya bisa diimplementasikan Ibu ya. Saya ingin Baik, mengkonfirmasi lagi nih Bu. Setelah kita mendapatkan rencana aksi, Ibu sudah mendapatkan rencana aksi, tadi gambarannya sudah ada. Bagaimana komitmen yang iya. bisa Ibu lakukan untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, Bu? Saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi saya ini ya Pak ya, dengan sebaik-baiknya Pak. Saya akan berusaha untuk memberikan penjelasan materi dengan lebih jelas, Pak. Menyediakan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk berlatih menggunakan Apa bahasa masalah lagi? Inggris dalam Saya percakapan tadi tentunya, Pak ya. Dan ada lagi Iya, yaitu melakukan siswa yang mengalami kesulitan, Pak. Seperti itu, Pak. siap Ibu. Saya percaya nih Bu Reni akan bisa melaksanakan komitmen tersebut dengan baik. Baiklah, mungkin sampai di Amin, sini amin, Pak. dulu. Amin, Pak. Iya, sampai di sini dulu mungkin percakapan kita, Bu. Saya harap rencana aksi yang sudah Baik, Pak. kita diskusikan hari ini bisa meningkatkan siswa-siswi Ibu agar bisa berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa Inggris dan juga bisa menggunakan bahasa Inggris dalam berbagai situasi, Bu ya. Pak, terima kasih Pak atas bantuannya Pak. Setelah pertemuan ini kok saya jadi merasa agak ada pencerahan ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Saya akan Mohon maaf Bu, bisa diulang? Barusan sepertinya terputus Bu. Oh iya nih Pak, jaringan memang agak kurang bersahabat Pak. Iya Pak, Siap. intinya saya sangat berterima kasih Pak atas bantuannya. Dengan adanya pertemuan kali ini saya bisa mendiskusikan hal atau permasalahan yang sedang saya alami Pak. Dan saya akan berusaha untuk melaksanakan rencana aksi tersebut dengan sebaik-baiknya Pak. Terima kasih sekali Pak, saya sudah tercerahkan dengan adanya pertemuan kali ini Pak. Siap Ibu. Ini kan terkait tanggung jawab Bu ya. Jadi Ibu sudah membuat komitmen atau terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu akan berupaya untuk berkomitmen melaksanakan rencana aksi. Kemudian Ibu akan berusaha untuk Iya, Pak. memberikan penjelasan materi dengan lebih jelas gitu Bu ya. Kemudian menyediakan lebih banyak Iya, Pak. kesempatan bagi siswa untuk berlatih menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan. Kemudian saya ingin mengkonfirmasi lagi Bu,
itu kan Ya, sudah Pak. ada tuh rencana aksi dan komitmen yang akan Ibu lakukan agar rencana aksi tersebut bisa diimplementasikan. Saya ingin mendengar dari Ibu mengenai eh supaya implementasi rencana aksi bisa betul-betul terlaksana, apalagi nih yang bisa Ibu lakukan gitu, Bu? Mungkin saya akan lebih bisa mendampingi anak-anak yang benar-benar kesulitan dalam belajar bahasa Inggris, Pak, dengan cara Chandril, Pak. Chandril itu adalah suatu Hmm, teknik untuk ya, membantu anak dalam belajar bahasa Inggris dengan iya. cara eh, berulang-ulang, Pak, mengulangi dalam sesi beberapa kali, Pak. Itu yang namanya Chandril untuk Oh, bisa gitu. dilakukan kepada anak yang memang membutuhkan pendampingan dalam kesulitan belajar yang lebih eh, lebih apa ya, stratanya lebih 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 susah, Pak, ya, gitu, Pak. Oh, gitu. Itu tuh namanya tuh apa, Bu? Bisa di ini? Chandril, Pak, Chandril, Chandril. Handreel. Oh, iya. Kalau ada ininya, Bu, gambaran tahapannya, misalnya dari apa, kemudian lalu melakukan apa gitu, Bu? Handreel itu, Bu? Gambaran tahapannya seperti ini, Pak. Kalau misalkan anak susah, Pak, itu untuk membaca dalam bahasa Inggris, Pak, mungkin saya Iya. akan memberikan beberapa kali latihan, Pak. Memberikan kalimat-kalimat yang dalam yang lebih teks yang lebih sederhana, Pak. Tapi kita bisa Iya. mengulang dalam beberapa sesi, Pak. Jadi anak itu bisa memahami dengan adanya pengulangan tersebut, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, begitu ya. Sebelumnya, apakah kegiatan tersebut pernah Ibu coba implementasikan, Bu? Saya pernah mengimplementasikannya di siswa kelas 7, Pak. Yang memang Oh, notabene-nya itu anak itu di SD itu kemarin itu kan bahasa Inggris ditiadakan, Pak, pelajarannya, Pak. oh, Jadi anak-anak oh itu gitu ya. memang masih grade-nya masih di bawah, Pak. Belum paham betul Iya. tentang kata-kata dalam bahasa Inggris, kalimat juga seperti itu, Pak. Oh, baik, baik. Begitu, Pak. Itu komitmen komitmen yang baik, Bu ya. Sekali lagi mudah-mudahan rencana aksi yang sudah kita diskusikan bersama dengan komitmen yang sudah Ibu sampaikan terhadap rencana aksi tersebut, mudah-mudahan bisa diimplementasikan Ibu ya, sehingga bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa-siswi Ibu. Baik, Saya Pak. ngecek mereka berdua Amin, ini amin, berdua Pak. gitu. Mudah-mudahan bisa terlaksana, Pak. Baik Terima Ibu, kasih juga, Pak, atas sekian. bantuannya ya, Pak, ya. Siap Ibu, Saya mungkin merasa benar-benar sekian. ada pencerahan dari Bapak, Pak, karena adanya pertemuan ini, Pak. Saya ucapkan terima kasih sekali, Pak. Siap Ibu, sama-sama. Mungkin sekian sesi coaching kita hari ini Bu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan nanti ketika kita bertemu lagi, progres anak-anak Ibu sudah meningkat gitu Bu ya. Amin, Pak. Baik. Mudah-mudahan ya, Pak, ya, bisa terrealisasikan ya, Pak. Terima kasih juga, Pak. Sampai Amin. jumpa, Iya, Pak. sama-sama Ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Alhamdulillah sesi coaching ya saya sebagai coach sudah terlaksana. Tadi saya mencoba untuk mengejar minimal 15 menit tadi kan Bu ya. Iya, jadi sedikit Iya, Pak. tadi sudah waktunya sudah masih di 10 menit sementara percakapan kita tadi sudah hampir selesai gitu Bu. Jadi sehingga saya mencoba untuk menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang di luar skenario yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi refleksinya ya yang pertama Iya, Pak. saya masih harus meningkatkan kompetensi dalam hal memberikan pertanyaan yang saya merasa saya
Kalau pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Jadi kadang pertanyaannya itu masih kurang berbobot mungkin Bu. Kalau dilihat dari kompetensi coach gitu ya. Itu diantaranya itu. Kemudian yang kedua saya kira saya juga harus banyak belajar mengenai kemampuan mendengarkan secara penuh. Saya akan belajar agar bisa hadir seutuhnya dalam sebuah percakapan coaching ini gitu Bu. Barangkali ada masukan Iya. Bu dari Ibu terkait coaching yang sudah saya lakukan Bu. Menurut saya sejauh ini sih untuk coaching Bapak kali ini menurut saya sudah berjalan dengan baik, Pak. Memang itu yang agak lebih ditingkatkan memang adanya pertanyaan yang lebih berbobot, Pak. Tapi tadi sih sudah ada sedikit-sedikit yang sudah kena gitu, Pak. Tapi selebihnya yang lainnya sudah berjalan baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, saya ingin mengkonfirmasi Bu, apakah dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi, adakah yang menjustifikasi ke Ibu atau mendiskreditkan Ibu gitu? Ibu merasa terpojok atau merasa dihakimi nggak oleh pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan Bu? Menurut saya Pak, saya tadi merasa di coaching Bapak itu merasa nyaman Pak. Tidak ada rasa judgment, tidak tersudutkan, tidak merasa dihakimi. Nyaman Pak tadi, merasa nyaman sekali di coaching oleh Bapak. Siap Ibu, mungkin terima kasih untuk masukan-masukannya Bu. Nanti kita susun di lembar refleksi mungkin Bu ya. Lembar refleksinya Iya, yang siap, Pak. kemarin saya sampaikan, nanti kita diskusikan lagi setelah rekaman ini sudah selesai mungkin. Tapi paling tidak setelah melakukan refleksi ini, saya semakin tertantang untuk lebih berlatih dalam menyusun pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa hadir secara seutuhnya dalam kegiatan coaching ini. Sehingga coaching yang kita lakukan betul-betul bisa membantu mengembangkan diri kita bersama. Mungkin seperti itu Bu. Tadi kan Baik waktu Pak, refleksi semoga 5 bisa menit ya? terrealisasi ya Pak ya. Iya Bu, amin. Kenapa Pak? Tadi waktu refleksi kita 5 menit ya. 5 menit sudah selesai. Iya. Sekarang sudah di 20 menit berarti kita ganti peran. Sekarang Ibu yang menjadi coachnya. Saya menjadi coachee. Siap Pak. Berarti sedikit evaluasi dari proses yang barusan, berarti kita manajemen waktunya, percakapannya agak ditambah berarti Bu ya, karena tadi percakapan kita hampir selesai, sementara waktu belum 15 menit. Jadi mungkin percakapannya bisa betul, lebih ditambah lagi. Baik Bu, kita mulai ya. Bentar Pak, bentar. Karena berarti kita sampai 5:45 ya Pak ya? Ya betul. Sekarang kan 35 Bu. 5:50 ya Pak ya? Betul, 5:50. Nah, kita kejar ke 5:50 Bu. Insya Allah saya akan menyampaikan. Karena kan yang harus banyak bicara justru coachnya ya. Betul. Jadi siapa? Tapi ini coach, Bapak ini grup ini. Siap Bu, silakan Bu. Kurang bisa banyak dimulai, ini Bu, biar nanti jam 5:50. Jadi masalahnya itu ya, masalahnya adalah motivasi belajar murid saya rendah. Intinya saya ingin meningkatkan kompetensi agar motivasi belajar anak-anak saya bisa meningkat. Kurang lebih poinnya di sana Bu. Siap Baik, Pak. Oke. Kita mulai Bu. Kita mulai ya. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ahmad. Baik Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Bu Reni.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Reni. Wah, terima kasih ya Pak ya sudah bersedia meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya nih Pak. Eh, Bagaimana kabar Pak Ahmad hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik nih Pak. Oke, kita bertemu nih pada sesi kali ini. Menurut Bapak tujuan diskusi kita hari ini apa nih Pak? Begini Bu, jadi saya punya masalah di kelas. Anak-anak saya itu eh, motivasi belajarnya masih rendah Bu. Jadi banyak anak-anak yang ketika di kelas itu terlihat motivasi belajarnya masih rendah. Jadi saya berharap kita bisa setelah selesai diskusi ini nanti ada pemahaman baru atau kesadaran baru bagi saya untuk meningkatkan kompetensi sehingga motivasi belajar anak menjadi meningkat. Mungkin seperti itu, Bu. Baik Pak, jadi setelah saya menangkap pembicaraan Bapak, jadi selama ini masih banyak murid Bapak yang motivasi belajarnya rendah ya? Gitu ya Pak ya? Betul, Oke, betul, Bu, menurut begitu. Bapak nih Pak, bagaimana kondisi pembelajaran Pak Iya khususnya di kelas Bapak saat ini tuh bagaimana Pak? Jadi begini, saya masih melihat ada beberapa siswa saya yang motivasi belajarnya rendah. Terutama ini terjadi di kelas 8C, Bu. Mereka motivasi belajarnya rendah, jadi kadang-kadang seperti tidak semangat gitu ketika saya hadir di kelas itu. Jadi anak-anak seperti tidak semangat untuk belajar dengan saya, Bu. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya. Bapak masih melihat Iya, ada banyak siswa yang belajar motivasi belajarnya masih rendah ya Pak. Itu boleh saya iya. bertanya Pak, itu di seluruh kelas atau ada berapa kelas itu Pak yang motivasi belajarnya masih rendah Pak? Yang saya rasakan masalah ini terutama saya merasakan masalah ini di kelas 8C, Bu. Jadi di kelas yang lain memang ada juga yang motivasi belajarnya masih rendah, tetapi angkanya tidak terlalu signifikan. Nah, kalau di 8C ini anak-anak itu betul-betul terlihat gitu. Motivasi belajarnya tidak apa ya, terlihat sekali sangat rendah gitu, Bu. Masih banyak siswa yang Oh motivasi iya, belajarnya sangat rendah. Betul, Bu. iya. Baik Pak, jadi ada yang cenderung sangat kurang sekali itu masih ada di kelas 8C ya Pak ya. Jadi motivasi Iya, belajarnya masih betul. sangat rendah. Oke, boleh Iya. Pak kalau saya tahu Pak, sekarang itu pembelajaran yang motivasinya rendah itu kalau dihitung dari salah 1 sampai 10 Pak, itu kira-kira skalanya ada di angka berapa Pak? Iya, jadi beberapa siswa saya motivasi belajarnya rendah. Kadang masih ada yang ngobrol gitu, Bu, saat belajar. Ada yang sibuk sendiri dan seterusnya. Jadi khususnya di kelas 8C nih, Bu, motivasi belajarnya itu baru di angka 5 mungkin, Bu. Jadi memang harus saya tingkatkan lagi, Bu. Masih di Oke, angka 5 jadi mungkin, Bu. kalau Iya, betul. dihitung skalanya masih di skala angka 5 ya, Pak, ya. Harapan Iya, Bapak betul, ini Bu. kalau sudah kita pertemuan ini Bapak mengharap adanya peningkatan di skala berapa yang Bapak inginkan, Pak? Iya, targetnya sih sebenarnya saya ingin ketika masuk kelas itu anak-anak semuanya semangat gitu, Bu. Jadi maunya sih sampai 10 gitu, Bu. Jadi saya berharap Pastinya ya, si Pak, ya, motivasi karena belajar kita anak pasti itu ingin iya betul. yang optimal Betul, ya, Bu. Pak, Saya ya. inginnya anak-anak semuanya semangat gitu. Kalau semangat belajar nanti proses belajarnya juga jadi enak gitu, Bu. Tapi kalau anak-anak sudah tidak ada motivasi belajar, kadang-kadang saya kebingungan sendiri. Aduh, gimana nih anak-anak gak semangat belajarnya. Kadang-kadang ikut ke kita jadi malah jadi kurang semangat juga gitu, Bu. Iya. Iya, Pak. Baik,
Jadi tadi saya mendengar beberapa siswa kadang masih ada yang ngobrol ya Pak ya saat belajar, ada yang sibuk sendiri dan seterusnya ya Pak ya. Wah, itu memang menjadi tantangan bagi kita sebagai guru ya Pak ya tentunya ya Pak ya. Baik Pak, menurut Bapak nih Pak, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh Bapak tersebut Pak? Kira-kira apa ya Pak ya? Sepertinya Bu, anak-anak itu kan motivasi belajarnya rendah, mungkin mereka tidak terpenuhi kebutuhan belajarnya mungkin Bu. Prediksi saya sementara seperti itu. Jadi sepertinya anak-anak saya, kebutuhan belajarnya tidak terpenuhi sehingga motivasi belajar mereka jadi rendah. Jadi saya berpikir mudah-mudahan saya bisa meningkatkan kompetensi pedagogik saya, terutama dalam meningkatkan motivasi belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya akan belajar menganalisis kebutuhan belajar murid gitu, Bu. Kemudian yang ketiga, Iya. saya mungkin akan berusaha mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Jadi mudah-mudahan tiga hal ini bisa mengakselerasi atau meningkatkan kemampuan saya untuk meningkatkan motivasi belajar anak didik saya. Mungkin seperti itu, Bu. Wah, sangat luar biasa sekali ya Pak ya, rencana aksi Bapak yang akan Bapak lakukan itu ya Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil membantu siswa Bapak nih untuk meningkatkan motivasi belajar anak Bapak nih. Nah, kira-kira Pak dari seluruh rencana aksi nyata itu, apakah ada hal yang lain Pak yang bisa Bapak lakukan untuk meraih kompetensi tersebut Pak? Ada dari hal-hal yang lain tidak Pak? Ya, kadang-kadang saya juga berpikir mungkin ini ada hubungannya dengan metode belajar yang saya pilih, Bu. Jadi kadang-kadang saya itu masih menggunakan metode belajar yang konvensional gitu, Bu, dengan ceramah gitu. Kemudian membaca buku. Jadi, mungkin anak-anak bosan gitu ya dengan mendengarkan Iya ceramah Pak. saya sehingga mereka motivasi belajarnya rendah. Jadi, saya berpikir mungkin saya akan mencoba untuk mengubah metode belajar saya supaya pembelajarannya menarik gitu. Jadi saya akan mencoba agar metode belajarnya divariasikan. Kemudian selain itu saya juga akan mencoba untuk menggunakan perangkat teknologi Bu dalam pembelajaran. Karena anak-anak sekarang itu mereka sangat akrab dengan teknologi gitu Bu ya. Jadi kadang-kadang anak-anak pada senang kalau nonton HP gitu. Nah mungkin nanti saya akan mencoba mengimplementasikan pembelajaran berbasis IT di kelas gitu Bu. Baik Pak, sungguh sangat brilian sekali nih Pak nih rencana aksi Bapak yang akan Bapak lakukan Pak. Mudah-mudahan bisa berhasil ya Pak membantu siswa untuk meningkatkan motivasi belajar anak ya Pak ya. Oke, kalau begitu kira-kira bagaimana nih Pak komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana aksi tersebut Pak? Saya akan berupaya berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi tersebut dengan sebaik-baiknya Bu. Saya akan berusaha menetapkan target yang jelas mengenai disiplin waktu agar saya bisa menjadi pembelajar yang mandiri yang tidak tergantung pada orang lain sehingga mudah-mudahan dengan saya memiliki regulasi diri saya berkomitmen terhadap rencana yang sudah saya buat gitu Bu. Baik Pak, sangat luar biasa sekali Pak komitmen Bapak Pak untuk menghadapi permasalahan yang Bapak sedang hadapi ini Pak. Semoga rencana Bapak dan komitmen Bapak itu bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Semoga bisa meningkatkan motivasi belajar anak Bapak yang sedang Bapak alami khususnya di kelas yang memang benar-benar sangat motivasi belajarnya sangat rendah Pak. Seperti itu Pak. Amin Ibu, terima kasih. Iya, baik Pak. Mungkin sampai di sini dulu percakapan kita ya Pak ya. Saya harap rencana aksi
yang sudah Bapak susun itu bisa membantu meningkatkan motivasi belajar siswa-siswi Bapak. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu ya Pak ya percakapan kita Pak. Semoga Siap. ini bisa sebuah solusi ya Pak ya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Bapak. Iya, terima kasih atas bantuannya Bu Reni. Saya akan berusaha untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, Bu. Hari ini saya benar-benar merasa terbantu setelah berkomunikasi dengan Ibu. Saya mendapatkan kesadaran dan kesadaran dan pemahaman agar bisa meningkatkan kompetensi pedagogik saya dalam hal meningkatkan motivasi belajar siswa-siswi saya, Bu. Baik Pak, sama-sama terima kasih juga ya Pak ya. Saya juga jadi mendapatkan hal-hal yang baru Pak dengan adanya masukan-masukan yang Bapak kemukakan tadi Pak. Oke, sekian sesi coaching hari ini ya Pak ya. Sampai jumpa di sesi coaching selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke refleksi Ibu ya. Nah, mungkin Iya, Ibu Pak. merefleksi diri dulu. Refleksi kita hari ini, Pak, saya barusan dalam sesi kegiatan meng-coaching ini, mungkin dari saya di sini ada hal-hal yang mungkin saya perlu tingkatkan, Pak ya. Di sini ada mungkin saya kurang bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang kurang berbobot ya Pak ya mungkin ya Pak dari situ, dan mungkin saya belum bisa melakukan present saya hadir seutuhnya di coaching ini Pak. Barangkali ada masukan dari Bapak Pak tentang Siap, menurut saya sih Ibu sudah berhasil ya melakukan aktivitas coaching. Ibu sudah membantu menggali insight, menggali kesadaran dari dalam diri saya untuk meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Jadi saya tidak merasa dihakimi oleh Ibu. Apakah Bapak merasa tersudutkan, merasa dihakimi, atau merasa tidak nyaman Pak di coaching dengan saya Pak? Bagaimana perasaannya Pak? Saya merasa bahwa Ibu sudah melakukan coaching dengan baik, sehingga saya merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan Ibu gitu, Bu. Baik, terima kasih ya Pak ya. Berarti kita sama-sama mendapatkan sebuah insight yang positif ya Pak ya dari pertemuan sesi coaching kita kali ini. Baik, semoga semua rencana-rencana yang kita susun semoga bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Amin, Ibu. Terima kasih. Ini sepertinya 52 ya? Oh iya udah. Udah 552 udah lebih, Pak. Oh iya. Terima kasih Bu Reni. Ya, sama-sama Pak Ahmad. Mudah-mudahan kompetensi coaching kita semakin meningkat. Kita lihat dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu di tadi waktunya itu, bentar Bu, saya lihat dulu di grup. Sampai jam berapa ya? Tadi kita itu kan harusnya berhenti di 5.50 Pak. Ya. Sekarang udah 5.53, 52 barusan ketika berhenti, 5.52. Ya. Oh, 15 menit itu maksimal ya? Iya. Aktivitas kita itu selesai refleksi, itu menyampaikan hasil refleksinya katanya. Saya akan share ya hasil refleksi yang kemarin Bu ya, supaya nanti tinggal di upload. Siap Pak. Jadi nanti digabung dengan hasil rekaman Ibu.
Kalau kita lihat di LMS, bentar. Unggah tugas rukun. Barusan Pak ketika direkam itu berapa menit Pak yang terhitung? Kalau di rekaman saya tadi baru 13 menit Bu, yang di apa? Yang di Windows G, tapi tadi kan ada yang di Ibu Di juga jeda ya. ya Pak? Iya. Ada yang di Google Drive nanti. Nanti kita bandingkan dengan hasil yang kemarin. Kalau kita Saya belum misalnya lihat loh Pak hasil yang kemarin. nanti bisa dilihat di. Oh iya, nanti kita akan yang diupload itu Yang mana Pak? tautan hasil rekaman. Iya, tautan katanya harus ke YouTube kan dulu ya Pak ya? Apa gimana? Iya, iya. Di YouTube tapi unlisted. Unlisted ya. Iya, betul. Itu baiknya itu per CGP atau cukup misalkan diwakilkan sama Bapak? Apa masing-masing kan harus upload Iya, ya Pak ya? betul masing-masing. Jadi rekaman kita saat kita sebagai coach, Bu. Dan Nah, refleksinya. yang saya maksud itu Pak, yang diupload di YouTube-nya berarti kita uploadnya di YouTube masing-masing. Pak Ahmad upload Iya, di YouTube Pak betul. Ahmad gitu. Saya di YouTube saya gitu. Iya, betul, Oke, betul siap gitu, siap Bu. Pak. Berarti ini Tadi hasilnya ada keluarnya kapan Pak kalau gitu rekamannya. Pak? Kalau yang rekaman di offline sebenarnya udah ada. Tapi kalau rekaman yang dari Ibu itu harus melihat dulu di ini di apa? Di hasil rekaman di LMS ada, Bu. LMS rekaman ruang kolaborasi gitu. Oh, ada hasil rekamannya di LMS? Ada. Tapi ada yang udah muncul, ada yang belum muncul. Itu kan hasil dari rekaman sendiri ada di Pak Ahmad ya? Tapi Ada, itu harus nunggu. Yang hari ini ada. Tapi itu nggak harus nunggu lama, kayak dari Google dulu. Enggak. Kalau ini mah langsung. Oke, siap Pak kalau begitu. Iya. Ini untuk masuk main room-nya masih nunggu berapa lama, Pak? Nggak tahu nih. Bisa sesi break sholat dulu nggak Pak ini? Kayaknya bisa. Tapi ini untuk kameranya gimana? Off atau gimana? Iya, di-off-kan aja dulu. Oke, kalau gitu saya izin sholat maghrib dulu ya Pak ya.